kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melenawati, guru SD 98 Palembang. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas saya 3.1 demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Bu Is, apa kabarnya Bu Is? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu, hari ini mengganggu waktu Ibu. Ada sedikit yang mau ditanya sama Ibu terkait dengan tugasnya Ibu. Oh iya. Mohon bantuannya ya Bu. Boleh. Ada berapa pertanyaan ini Bu? Oke, kita mulai ya Bu. Boleh. Ibu, selama ini ketika Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu bagaimana sih dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga rujukan moral? Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal yang terjadi, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa rujukan moral atau benar atau salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar atau salah itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua ya Bu, bagaimana sih Bu Ibu menjalankan mengambilkan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Sebagai pemimpin ketika dihadapi dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma: dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah penguji keputusan. Oke, berarti Ibu juga mengambil 9 langkah dalam sebelum Ibu mengambil keputusan ya Bu. Oke, lanjut ya Bu, yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur apa sih Bu yang Ibu lakukan selama ini? Pertama yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenal nilai apa yang bertentangan dengan situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksinya. Pertanyaan yang keempat ya Bu, Ya. hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan benar salah atau benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian kita juga memperhatikan dampak jangka panjang, juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering saya lakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Oh, berarti Ibu selalu berdiskusi ya Bu? Iya, diskusi dengan guru dan pemangku kepentingan. Lanjut ya Bu, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Ibu temui mengenai dilema etika? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan. Iya. Karena menyangkut hal yang sama-sama benar.
Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama yang juga harus saya pertimbangkan. Oke, lanjut ya Bu, pertanyaan yang ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa sih Bu yang Ibu lakukan? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Ya, itu saja Bu. Nah, pertanyaan yang ke-6 ya Bu. Ke-7. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau terkait juga hal yang selama ini, apakah itu baik untuk siswa dan lembaga? Apakah baik untuk siswa dan lembaga? Iya. Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih Bu yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah nilai-nilai kebijakan dalam diri, prinsip pengambil keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang Ibu ambil. Iya, betul. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama, Mohon maaf Bu Bu, kalau Mei. seandainya mengganggu waktu Ibu. Iya, Bu, Mei. Oke, sehat-sehat selalu ya Bu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Tidak apa-apa, Bismillah. Ada apa? Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Pak, terkait dengan tugas saya Pak di 3.1 tentang praktik pengambilan keputusan yang dijalankan pimpinan atau kepala sekolah. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke, silakan. Oke, Silakan. yang pertama ya Pak, bagaimana sih Pak Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Begini, Bismillah. Kalau terjadi satu masalah di satu lembaga yang atau di sekolah seperti kita, maka yang saya lakukan pertama adalah mengumpulkan data sesuai dengan fakta, lalu kemudian memutuskan masalah itu berdasarkan aturan yang sudah kita sepakati. Itu kira-kira. Iya Pak. Ya, Oke Pak, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua Pak ya. boleh. Bagaimana sih Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak dalam hal Ya. ini, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di sini perlu juga dipertimbangkan untuk mengambil keputusan seperti ini, maka saya harus kembali kepada aturan semula. Ketika terjadi sesuatu hal yang sama-sama benar, maka perlu saya konsultasikan dengan pihak-pihak atau rekan-rekan yang menjadi soulmate atau menjadi tim, boleh kawan sejawat atau kawan-kawan guru yang senior, karena untuk memastikan keputusan yang saya ambil itu memang betul-betul punya alasan di balik kejadian itu. Oh, berarti dalam hal ini Bapak selalu berkolaborasi dengan Ya, rekan-rekan sejawat dan tidak mengambil keputusan itu dengan hak satu pihak ya Pak? Iya, betul. Oke. Oke ya Pak, yang ketiga ya Pak, pertanyaan yang ketiga. Boleh. Silakan. Langkah-langkah atau prosedur apa sih Pak yang Bapak lakukan selama ini? Nah, prosedurnya ketika ada masalah, maka selain saya harus mencari informasi dengan tepat, maka saya juga harus melihat langsung di lapangan,
untuk mewawancarai kepada beberapa pihak yang menjadi, katakanlah menjadi saksi atau melihat langsung, atau setelah itu kemudian saya analisis dan baru saya putuskan. Oke, berarti tidak langsung memutuskan segala sesuatu ya Tidak Pak? serta merta begitu. Ya, oke. Oke. Lanjut ya Pak, yang keempat, hal-hal Sudah. apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau mengambil keputusan itu dikatakan efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung kepada permasalahan di lapangan. Artinya begini, bahwa ketika kita sudah mendapatkan sebuah masalah, kita obrolkan dengan tim atau manajemen sekolah, kemudian jajaran guru-guru dan sebagainya, untuk didengar pendapatnya supaya keputusan itu terlihat bahwa tidak mengandung unsur arogansi. Nah, keputusan itu memang kita ambil walaupun spontan, tetapi berdasarkan keputusan bersama. Selalu dikomunikasikan Iya, dengan tim ya Pak? Iya, betul. Lanjut Pak, pertanyaan saya yang kelima Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Miss May, kadang-kadang ketika kita memutuskan, pihak yang punya masalah itu tidak terima dengan apa yang kita putuskan. Nah, itulah menjadi sebuah tantangan agar kita meyakinkan bahwa keputusan itu memang keputusan yang terbaik. Memastikan ya Pak. Ya, lanjut Pak, yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak dilema etika, atau yang kedua, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal time yang tepat? Oh, kalau terjadwal, namanya masalah nggak mungkin kita tahu akan datang kapan gitu ya. Yang jelas ketika ada masalah maka harus diselesaikan sebisa mungkin dan secepat mungkin, tidak terlalu lama, itu yang penting. Tidak mengulur-ngulurnya ya Pak? Tidak terlalu mengulur-ulur, tetapi harus pasti berdasarkan aturan. Oke? Solusi yang ditemukan juga solusi yang terbaik ya Pak? Betul. Oke. Lanjut ya Pak, yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, faktor yang menjadi pendorong atau mempermudah biasanya adalah dukungan dari kawan-kawan, terutama dari para tim pengendali atau manajemen sekolah, para wakil tentunya, dan tentunya didukung oleh guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Itu yang mendorong memutuskan masalah itu dengan baik. Memutuskannya ya Pak? Betul. Oke. Pak, yang pertanyaan yang terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi begini Mas Mai, bahwa masalah itu akan selalu ada, ya kan? Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai sebuah problem dalam kehidupan. Jadikanlah masalah itu sebagai guru yang terbaik. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Maka kita banyak-banyak belajar dari masalah yang kita hadapi di lapangan. Mudah-mudahan kita semakin bijaksana. Itu kira-kira Semakin berkembang lebih baik semakin Pak ya? berkembang baik, semakin maju sekolah. Amin. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih bisa bersikap dewasa untuk selanjutnya. Itu kira-kira maksudnya. Makanya begitu ya Pak? Ya, Oke, itu aja Pak Oke. pertanyaan dari kami. Mohon maaf ya Pak kalau seandainya Nggak mengganggu apa-apa, waktu Bapak. Terima kasih biasa ya Pak. aja Miss May.